Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Hari ini kita akan membicarakan suatu topik gitu ya, yang sebelumnya tadi sudah kita bahas di mata kuliah etika gitu, dan ini akan saya perjelas perdalam di mata kuliah pengantar praktek kebidanan. Nah, di mana topik yang akan kita bahas itu adalah empowering women and trust. Oke. Lanjut. Nah, sebenarnya apa sih empowering women itu? Jadi nama lain dari empowering women itu adalah pemberdayaan perempuan gitu. Nah, pemberdayaan itu adalah suatu proses memberi kekuatan dan penguatan. Bidan melalui penampilannya, melalui pendekatannya, melalui komunikasinya, di sini akan meningkatkan energi dan sumber daya dari dalam diri klien gitu. Jadi sehingga di sini empowering woman yang dimasukkan itu adalah bagaimana kita bisa mendayaguna, memberdayakan diri kita sendiri, memberdayakan orang lain, yaitu terutama perempuan dalam peningkatan kesejahteraan hidup. Di antaranya adalah kesejahteraan kesehatan, kesejahteraan pendidikan gitu. Nah, oleh karena itu memang kita diwajibkan untuk yang namanya empowering woman, atau kita bisa memberdayakan perempuan. Kita sebagai seorang bidan bisa memberdayakan perempuan, baik itu diri kita sendiri maupun orang lain. Nah, pemberdayaan perempuan ini adalah upaya untuk memberikan peranan yang lebih luas dan beragam. Tidak hanya pada kegiatan-kegiatan sosial reproduktif dalam keluarga, tapi juga adanya partisipasi perempuan dalam wilayah publik dan pembangunan. Kemudian upaya pemberdayaan perempuan dapat juga diartikan sebagai upaya untuk mengikis patriarkis yang menyebabkan dominannya peran laki-laki di segala bidang sehingga membuat perempuan itu tersingkir dan hanya kebagian peran untuk mengurus rumah tangga. Nah, ini yang ingin kita hapuskan gitu. Makanya dulu ada pahlawan R.A. Kartini gitu ya, yang memang dia mencoba untuk mengikis patriarki ini dengan dia menempuh pendidikan yang yang pada zaman itu memang masih tabu gitu ya, perempuan untuk bersekolah, untuk pendidikan yang tinggi gitu, karena memang didominasi oleh laki-laki. Nah, dari empowering women ini yang kita inginkan, yang kita harapkan itu adalah bagaimana kita bisa mensetarakan atau kita tidak ada diskriminasi bahwa kita perempuan, bahwa dia laki-laki, tapi di sini kita ingin adanya kesetaraan gender gitu. Yang artinya perempuan juga bisa mengambil keputusan loh, gitu, bukan hanya laki-laki saja. Perempuan juga bisa memberikan keputusan, juga bisa memberikan dan juga bisa mungkin memimpin gitu, yang dalam artian di sini adalah memimpin bukan yang pemimpin rumah tangga, karena memang di dalam Islam pun diajarkan bahwa rumah tangga itu ya pemimpinnya adalah imam. Imam itu siapa? Imam itu ya suami gitu. Jadi ini memang jadi lebih ke dalam konsep demokratis gitu. Artinya pengambilan keputusan itu tidak hanya dilakukan oleh pihak laki-laki, tapi perempuan pun juga diharapkan untuk bisa berpartisipasi dalam penyampaian keputusan gitu. Nah, ini dukung perempuan Indonesia karena rendahnya partisipasi perempuan di 3 aspek utama pembangunan, yaitu aspek ketenagakerjaan, aspek politik, dan aspek pendidikan. Nah, dukung perempuan Indonesia melalui ini saya mengutip gitu ya dari gambar gitu, bahwa banyak sekali ya leaflet atau gambar-gambar di situ yang memberikan sinyal dukungan atau empowering woman itu tadi gitu. Jadi bagaimana, karena ada 3 isu ini tadi, yaitu isu di ketenagakerjaan, aspek politik, dan aspek pendidikan, di mana kadang ada sedikit aturan-aturan di mana ini yang dibutuhkan adalah tenaga laki-laki. Kenapa tidak untuk tenaga perempuan gitu contohnya? Kalau sekarang yang banyak itu seperti di suatu e-commerce gitu, yang dia itu menampilkan bahwa yang menyetir atau yang menyupir atau yang mengantarkan makanan itu kebanyakan ada laki-laki. Tapi sekarang tidak lagi ada perempuan juga yang bisa melakukan pekerjaan tersebut gitu. Atau ada juga yang sopir Transjakarta atau Trans Jogja gitu, yang memang dia perempuan untuk menyupir gitu. Dan ada juga sekarang ini yang memang kesetaraan gendernya itu yang sudah benar-benar bagus gitu ya di Indonesia. Ada dulu pernah salah satu presiden kita adalah wanita gitu. Nah,
Tujuan dari empowering women ini adalah untuk menantang ideologi patriarki, yaitu dominasi laki-laki dan subordinasi perempuan. Merubah struktur dan peranata yang memperkuat dan melestarikan diskriminasi gender dan ketidakadilan sosial. Nah, pendekatan pemberdayaan memberikan kemungkinan bagi perempuan miskin untuk memperoleh akses dan penguasaan terhadap sumber-sumber material maupun informasi. Sehingga proses pemberdayaan harus mempersiapkan semua struktur dan sumber kekuasaan. Seperti tadi yang sudah kita bicarakan gitu ya. Adanya pandemi COVID-19 ini memang merubah tatanan kehidupan gitu. Gimana sekarang kita bisa mengakses informasi itu dari segala bentuk dan jenis gitu. Kita tidak harus bertatap muka secara fisik, tapi kita bisa memperoleh informasi-informasi yang sangat berguna untuk kita itu bisa melalui contohnya YouTube, bisa melalui pertemuan Zoom gitu. Rapat pun kita sekarang sudah tidak perlu lagi untuk tatap muka secara langsung gitu, untuk bersentuhan fisik secara langsung, tapi kita bisa melewati ini media by Zoom gitu. Kita bisa mengadakan rapat di situ, kita bisa melakukan diskusi dan kita bisa melakukan pemberian informasi-informasi itu melalui banyak jenisnya itu tadi. Nah, itu memang ada hikmah di balik pandemi yang ada gitu ya, termasuk yang paling sangat-sangat terlihat ini adalah bagaimana seseorang itu bisa mendapatkan media-media informasi yang tidak dibatasi oleh jarak dan juga waktu gitu. Karena kapanpun kita bisa mengakses gitu. Oke, lanjut. Nah, sasaran pemberdayaan perempuan ini yaitu meningkatnya kualitas sumber daya perempuan di berbagai sektor dan subsektor serta lembaga dan sublembaga yang mengutamakan peningkatan kemampuan dan profesionalisme atau keahlian kaum perempuan. Dari seluruh masyarakat, penentu kebijakan, pengambil keputusan, perencanaan, dan penegak hukum, serta pembaruan produk hukum yang bermuatan nilai sosial budaya, serta keadilan yang berwawasan gender. Ini tadi kesetaraan gender. Gitu. Terus, mengoptimalkan koordinasi dan keterpaduan dalam pengelolaan sumber pemberdayaan perempuan yang meliputi aspek perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan. Gitu. Jadi sekarang ini banyak sekali fasilitas-fasilitas itu di tempat umum, di publik itu yang memang ada beberapa yang dia mengedepankan privasi seorang wanita. Contoh sekarang di tempat umum, di publik gitu ya, di taman, kemudian di mall, kemudian di kantor itu ada ruang laktasi atau tempat ibu untuk di situ bisa melakukan pumping mungkin, bisa menyusui bayinya mungkin gitu. Terus kemudian ada juga di transportasi umum itu di mana di situ ada ini adalah kursi khusus untuk ibu hamil gitu. Ini adalah kursi khusus untuk lansia gitu. Oh, dipisah juga antara mungkin di sini adalah untuk perempuan, di sana adalah untuk laki-laki. Nah, itu adalah salah satu bentuk dari bahwa adanya kesetaraan gender gitu. Bahwa pemberdayaan atau empowering women ini sudah berjalan di negara kita gitu. Pun mau mendaftar semisal nih angkatan gitu ya, angkatan seperti polisi, seperti tentara, itu sekarang sudah tidak dibatasi lagi jenis kelamin, tapi ada juga perempuan-perempuan hebat dan perempuan-perempuan kuat yang menjadi salah satu dari pekerjaan tersebut yang memang dianggap bahwa yang kerja di situ adalah orang-orang yang kuat gitu. Nah, konsep kata kuat itu biasanya lebih ke arah laki-laki gitu yang sebenarnya perempuan pun juga bisa menjadi kuat gitu. Itu terus lanjut. Nah, pemberdayaan perempuan itu berarti kita memberikan hak dan juga pilihan kepada wanita secara signifikan dapat mempengaruhi kesehatan mereka dan kesehatan keluarganya dengan cara positif. Kemudian mendorong bidan untuk mulai dari diri sendiri, untuk peka dan mengatasi masalah kemasyarakatan, budaya, tradisi keluarga seperti kekerasan dalam rumah tangga, kemudian merugikan anak perempuan dan wanita. Bidan harus mendidik dan membiasakan dirinya sendiri dengan konsep hak asasi manusia dan mengaktualisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Yang artinya kita ingin seperti ini diperlakukan, maka kita juga harus memperlakukan orang-orang itu seperti apa yang ingin kita peroleh gitu. Terus kemudian mengharuskan para bidan dan wanita belajar pengetahuan, keterampilan yang diperlukan untuk mencapai otonomi kemandirian dalam pengambilan keputusan yang vital untuk dirinya sendiri dan kepentingan keluarga. Itu tadi contohnya bagaimana kita bisa memberdayakan perempuan itu gitu, memberdayakan diri dan keluarga. Karena memberdayakan diri konsep dari empowering woman itu tidak hanya kita memberdayakan perempuan terhadap dirinya sendiri, tapi konsep keluarga pun juga bisa
diberdayakan gitu. Contohnya adalah semisal nih sekarang sudah ada bahwa pemeriksaan ibu hamil didampingi oleh suami, kemudian pelaksanaan persalinan didampingi oleh suami. Nah, itu adalah bentuk-bentuk dari bahwa dari ini tadi pemberdayaan perempuan, bahwa di dalam rumah tangga itu memang ada pembagian job desk gitu. Itu kalau kita berbicara di skala kecil gitu ya, untuk mengurangi terjadinya postpartum blues atau depresi pada ibu pasca melahirkan, maka peran suami di sini penting. Contohnya, suami harus mau membantu pekerjaan istrinya. Artinya pada saat dia baru pemulihan gitu ya, pemulihan fisik, dia harus mencuci piring. Perempuan ini harus mencuci piring, perempuan ini harus mencuci baju. Nah, ini tanggung jawab yang seperti ini yang harusnya bisa diambil alih oleh suami gitu, sehingga bisa mengurangi beban dari istri gitu. Jadi itu adalah salah satu pemberdayaan atau empowering woman itu dengan memberikan informasi-informasi seperti ini. Kemudian untuk mengikis adanya konsep patriarki itu tadi, yang artinya bahwa perempuan juga mempunyai hak loh untuk mengambil keputusan dan memutuskan gitu. Tidak hanya laki-laki saja loh gitu. Lanjut. Nah, makanya kenapa sekarang itu kan kita ada ya di Indonesia itu ada sendiri Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Republik Indonesia. Itu yang memang bekerja untuk pemberdayaan perempuan ini. Ini loh berarti sebegitu krusial, sebegitu pentingnya kita menanamkan konsep diri kita bisa memberdayakan, kita sebagai seorang bidan bisa memberdayakan masyarakat, memberdayakan diri sendiri, memberdayakan orang lain, khususnya wanita dan keluarganya, dan juga masyarakat luas gitu. Nah, ini mengharuskan bidan dalam bekerja sama dengan wanita, keluarga, dan kelompok advokasi lainnya untuk menyediakan dukungan serta pemberian informasi sesuai yang dibutuhkan oleh seorang perempuan. Selalu bersedia mengembangkan konsep hak asasi manusia. Dan itu adalah sebuah kerja keras dalam jangka waktu yang panjang serta membutuhkan partisipasi seluruh masyarakat. Nah, ini contoh-contohnya ini. Pada saat ibunya ini adalah salah satu bentuk dari kerjasama antara suami dan istri gitu. Ini sudah tidak berlaku lagi patriarki gitu. Kalau misalnya berlaku patriarki itu kan anak itu kan urusan perempuan gitu. Ada yang seperti itu konsepnya. Anak itu adalah urusan perempuan. Membersihkan rumah itu adalah tugasnya seorang perempuan gitu. Terus kemudian mendidik anak itu tugasnya perempuan gitu. Laki-laki hanya mencari uang. Oh, itu salah besar gitu. Itu masih konsep patriarki gitu yang memang harus kita singkirkan gitu. Karena di dalam rumah tangga, di dalam masyarakat dan di dalam pemerintahan pun gitu, kerjasama atau pembagian job desk itu memang harus dengan jelas itu memang harus dilakukan gitu. Untuk apa? Untuk memperkokoh pertahanan bangunan dari apa yang akan dilaksanakan gitu. Nah, kalau beras sebelah ya jelas itu nanti akan ada gerundelan-gerundelan dan sebagainya gitu. Nah, semisal nih contohnya ini ibu-ibu ini diberdayakan untuk dia pun bisa mencari nafkah gitu. Dengan cara apa? Dengan cara ini, pemberdayaan perempuan. Oh, ikan-ikan ini bisa diolah lagi loh, dijual loh, yang pada akhirnya dia bisa membantu ekonomi keluarga loh. Nah, di sini membuktikan bahwa yang mencari nafkah itu tidak hanya suami, tapi perempuan pun juga bisa untuk mencari nafkah, untuk membantu pemasukan dalam rumah tangga. Nah, ini contoh-contoh dari pemberdayaan perempuan. Ini juga sekarang, menteri juga ada yang perempuan gitu, tidak hanya laki-laki gitu. Nah, ini adalah salah satu di mana kesetaraan gender ini dia sudah berjalan gitu. Tidak lagi konsep patriarki yang dikedepankan gitu. Oke. Nah, ini permasalahan keberpihakan kepada perempuan. Permasalahan umum itu yang pertama, memang masih rendahnya manfaat pembangunan bagi kaum perempuan. Kemudian masih rendahnya perempuan terlibat di dalam pengambilan keputusan. Masih adanya ketimpangan akses dan kontrol, permasalahan-permasalahan yang mungkin sekarang ini paling banyak itu ada di daerah pedesaan gitu. Kalau yang perkotaan saya rasa sekarang sudah pada melek teknologi gitu ya, sehingga bisa bisa mengakses informasi. Akses informasi itu juga salah satu dari bentuk pemberdayaan. Pemberdayaan dari mana? Dari segi pemberian pengetahuan gitu. Nah, ini hal-hal yang harus dicermati perempuan sesuai dengan makna pengaruh utamaan gender, maka para laki-laki di desa juga harus diberikan pengertian dan diberikan kesadaran perempuan agar tidak bias gender.
Kemudian, upaya penyadaran bersama dengan laki-laki di desa, khususnya untuk ikut berperan, akan lebih mempercepat proses peningkatan partisipasi perempuan dalam pembangunan pedesaan gitu. Karena kita kembali lagi itu kadang kan perempuan itu adalah tiang agama gitu. Karena yang membantu itu sebenarnya jadi jangan dianggap sebelah mata gitu. Gitu ya. Karena memang perempuan ini bisa loh kita berdayakan, perempuan ini bisa loh mengambil keputusan, perempuan ini juga bisa loh memimpin dalam ranah yang memang menjadi prioritasnya, memang yang menjadi kewajibannya gitu. Contohnya adalah seorang presiden nih kalau dia dipimpin oleh perempuan, dia juga harus memimpin loh yang dipimpin siapa? Tidak hanya perempuan, tapi ada laki-lakinya juga menterinya gitu kan. Nah, itu adalah salah satu contoh gitu ya di pemerintahan gitu. Nah, ini keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia ini tentang standar profesi bidan gitu ya dalam pemberdayaan perempuan atau empowering woman gitu ya. Nah, ini lingkupnya ini hanya refresh saja yaitu kewajiban umum bidan Indonesia, kewajiban bidan gitu, terus kemudian kewajiban bidan terhadap tugas, kewajiban bidan terhadap sejawat dan tenaga kesehatan lainnya, kewajiban dan tanah air. Nah, ini area kompetensinya itu adalah yang pertama etik legal dan keselamatan praktik kebidanan dengan menerapkan etika legal dan keselamatan klien dalam seluruh praktek dan pelayanan kebidanan untuk perwujudan inti ini adalah untuk mendukung trust, untuk mendukung kepercayaan masyarakat terhadap bidan gitu. Yang pertama untuk empowering women ini apa sih syaratnya? Syaratnya adalah trust itu, kepercayaan pada masyarakat, kepercayaan kepada pasien, kepercayaan kepada apa namanya? Bidan bahwa bidan jadi gini, kalau orang sudah percaya apapun itu pasti akan manut gitu. Kalau orang tersebut sudah yakin bahwa oh ya saya percaya kok, saya yakin kok pertolongan persalinan nanti saya akan ditolong oleh Bu Bidan ini gitu. Itu nanti yang bisa menimbulkan atau yang bisa menambah keberhasilan dari pemberdayaan perempuan baik masyarakat yang ada di keluarga maupun di dalam lingkungan sekitar kita gitu. Kemudian komunikasi efektif ini yang sudah kita bahas bahwa uh, kalau kita sudah turun di masyarakat, kalau kita sudah lulus, bukan lagi nilai kumlot yang kita kedepankan, tapi komunikasi yang efektif itu. Komunikasi bagaimana kita bisa mengafirmasi masyarakat, bagaimana kita bisa mengafirmasi untuk masyarakat tersebut memberdayakan dirinya gitu. Nah, itu mampu melakukan praktik kebidanan dengan menggunakan teknik komunikasi efektif untuk interaksi dengan klien. Anamnesis, konseling, advokasi, konsultasi, dan rujukan dalam rangka memenuhi kebutuhan klien dan menjaga mutu pelayanan kebidanan. Nah, pengembangan diri dan profesionalitas itu mampu melakukan praktik kebidanan dengan memahami keterbatasan diri. Nah, artinya kalau di desa itu kan kadang kan bidan itu bisa segala-galanya gitu ya. Nah, itu yang memang bukan menjadi kompetensi kita, ya kita serahkan, kita delegasikan, kita rujuk ke pada fasilitas pelayanan kesehatan yang memang di ranahnya, yang itu menjadi kompetensinya gitu. Itu adalah salah satu kita membangun kepercayaan kepada masyarakat gitu. Karena untuk menghindari terjadinya malpraktek gitu. Itu kesadaran meningkatkan kemampuan profesional dan mempertahankan kompetensi yang telah dimiliki serta senantiasa mengikuti perkembangan kebidanan yang terbaik bagi masyarakat dan semua pemangku kepentingan. Nah, ini oleh sebabnya bahwa sekarang sudah diberlakukan exit exam gitu, yaitu ujian kompetensi gitu di mana ya bidan ini yang dicetak itu ya benar-benar bidan yang kompeten gitu. Sehingga ada sekarang ujian nasional gitu. Kalau tidak lulus ya mereka harus mengulang lagi sampai dengan mereka lulus gitu yang dan dinyatakan kompeten dan siap untuk terjun di masyarakat. Itu. Nah, ini peran dan fungsi bidan itu di fasilitas pelayanan kesehatan yang pekerjaan kita itu berat loh dalam memberdayakan perempuan gitu. Nah, ini tadi kita itu sebagai apa sih? Sebagai provider, sebagai konselor gitu. Nah, ini semua harus ada apa? Kepercayaan sehingga bisa menimbulkan orang tersebut yakin dengan apa yang kita lakukan sehingga muncul pemberdayaan itu tadi gitu. Kalau misalnya nih orang tersebut sudah tidak yakin dulu sama kita mau memberdayakan masyarakat itu tidak akan digubris gitu. Kita memberikan informasi pengetahuan pasti disepelekan. Alah, opo itu alah enggak, saya enggak percaya. Nah, itu. Jadi hubungan atau korelasi antara trust dan empowering ini memang empowering woman ini memang sangat kuat gitu, sangat kuat adanya gitu. Nih. Ini jadi penapisan screening awal kasus dan stabilisasi, kolaborasi penanganan komplikasi, asuhan lanjut, pelayanan kebidanan esensial norm melakukan gitu ya untuk pemberdayaan gitu. Nah, ini banyak sekali di sini. Nanti bisa ya.
Ini. Terus kemudian tugas pelayanan kesehatan reproduksi perempuan KB, pelaksanaan tugas berdasarkan pelimpahan wewenang, pelaksanaan tugas dalam keadaan keterlibatan praktek mandiri bidan atau fasilitas pelayanan kesehatan lainnya seperti rumah sakit, puskesmas, klinik dan lain-lain harus dilakukan sesuai dengan kompetensi dan kewenangan serta mematuhi kode etik, standar profesi, standar. Nah, ini adalah asuhan-asuhan wanita gitu, sehingga inilah pentingnya untuk kita bisa memberdayakan wanita, karena wanita itu dia yang nanti akan menghasilkan tunas bangsa, yang nantinya akan mendidik anaknya, yang nantinya bisa dia menentukan bahwa saya hanya ingin punya anak 2 loh gitu, agar kualitasnya lebih baik dalam keluarganya, atau saya ingin anak 3, atau saya hanya ingin anak 1. Nah ini di sini perempuan di sini dilibatkan dalam pengambilan keputusan dan ingin ber-KB apa itu juga itu adalah salah satu peningkatan pemberdayaan pemberdayaan perempuan gitu ya. Aduh sorry, ke-mute tadi. Pemberdayaan perempuan gitu, bahwa memang perempuan ini utama loh, berperan utama loh dalam dalam pembangunan gitu, karena mereka yang menghasilkan tunas-tunas bangsa yang nantinya akan menjalankan roda pemerintahan mungkin, menjalankan roda di keluarganya mungkin. Nah, ini dihasilkan dari mana? Dari perempuan gitu. Sehingga kita harus memberdayakan perempuan dengan memberikan informasi gitu. Peran perempuan ini sangat-sangat besar di sini gitu. Dari dia hamil, kemudian dia mempunyai anak, dia mengurus anak, mengurus kebutuhan rumah tangganya gitu. Sampai dengan pada akhirnya dia bisa membantu ekonomi keluarga. Nah, ini adalah salah satu pemberdayaan perempuan, empowering woman gitu, yang bisa kita lakukan agar apa? Agar semuanya sejahtera. Jadi jangan dipandang sebelah mata perempuan ini gitu, karena kita sudah ada kesetaraan gender gitu. Nah, kewajiban umum, bidan harus menjunjung tinggi, menghayati dan mengamal kebidanan dan melaksanakan tugas pengabdiannya secara profesional. Bidan dalam menjalankan tugas tidak dipengaruhi oleh pertimbangan keuntungan pribadi atau golongan yang mengakibatkan tugasnya senantiasa mendahulukan kepentingan klien. Berat sih mendorong partisipasi klien, setiap tindakan dan nasihat hanya diberikan untuk kepentingan dan kebaikan klien. Ini adalah kewajiban dalam melaksanakan tugasnya, seorang bidan harus mengutamakan kepentingan masyarakat. Nah itu, jadi ini loh salah satu bentuk peran dari bidan ini untuk pemberdayaan wanita itu sangat jelas sekali gitu. Karena apa? Yang kita asuh itu adalah perempuan gitu. Terus kemudian menekankan pada aspek promotif dan sesuai kewenangan dan kebijakan yang berlaku. Bidan dalam melakukan tugasnya dapat bekerja secara mandiri dan menghormati untuk menciptakan suasana kerja yang selaras. Kemudian bidan dalam melaksanakan tugas profesinya harus berlaku adil, jujur, dan tidak diskriminatif, dan tidak menghakimi klien. Nah ini, bagaimana kita kalau ingin memberdayakan perempuan, orang kita tidak bisa memperlakukan orang itu sama dengan kita? Gitu loh Dek, kan artinya kita kan tidak mau ya kalau misalnya kita dianggap remeh gitu, oh kita tidak bisa mengambil keputusan padahal kita bisa mengambil keputusan gitu. Itu sama halnya dengan kita memperlakukan orang lain gitu. Tidak boleh mendiskriminasi walaupun pasien itu ada di kelas 3. Seharusnya bentuk asuhan yang kita berikan itu sama, baik di VIP dan juga di kelas 3. Yang membedakan itu hanya fasilitasnya secara fisik, yang artinya oh kalau di kelas 3 itu dia pintunya horden gitu. Kalau di VIP itu dia tidurnya hanya sendiri dan ada penunggunya, ada kasur tambahan. Itu saja fasilitasnya seharusnya. Dan tidak ada pembeda seharusnya untuk pemberian asuhannya. Itu asuhan yang diberikan ya harus sama gitu. Yang membedakan hanya fasilitas secara fisik saja gitu. Terus kemudian ini adalah sebuah conceptual framework of midwifery care by use konsep women center, continuity, holistic, cohesive, evidence based, normal, deteksi risiko, tanda emergency, rujuk. Dia bisa bekerja secara independen, kolaboratif, dan teamwork. Kemarin sudah saya jelaskan. Kolaboratif, dia bisa berkolaborasi dengan pada saat persalinan bisa pertolongan persalinan dengan 4 tangan minimal. Independen, dia bisa memutuskan masalah dari klien yang dia hadapi. Kemudian teamwork ini adalah dia bisa semisal nih, oh saya tidak bisa melakukan kompetensi ini, bisa kita lakukan rujukan gitu. Itu ya, kolaboratif tidak hanya dengan tenaga kesehatan juga, tapi juga kolaboratif dengan masyarakat, di mana kita memberdayakan perempuan, memberdayakan masyarakat itu untuk membantu kita dalam memetakan ibu-ibu yang resiko tinggi kehamilan gitu tadi, gitu dengan adanya kader gitu. Itu kita dibantu sekali. Nah, itu adalah salah satu bentuk dari pemberdayaan perempuan. Nah, nilai dasar dalam pendidikan kebidanan di Indonesia ini membangun kepercayaan atau trust dalam proses pendidikan yang dibutuhkan oleh sebuah program pendidikan. Membangun kepercayaan. Ingat,
trust dan empowering woman itu dia sangat berkorelasi, sangat korelatif gitu. Kemudian melakukan continuity quality improvement secara berkesinambungan, yang artinya kita diwajibkan untuk meningkatkan kualitas diri kita untuk mempertahankan kompetensi kita sebagai seorang bidan. Karena kita membutuhkan evidence tadi untuk melakukan asuhan gitu, yang artinya ada penelitian-penelitian terbaru yang itu bisa kita gunakan untuk kita memberikan asuhan kepada pasien. Kemudian, memelihara integritas secara konsisten dan jujur, membentuk suasana akademik yang mensupport lifelong learning, dan program pendidikan kebidanan. Ini dari ICM tahun 2011. Momen dalam bidang kesehatan ini AMI gitu. Ada juga di contoh posyandu, ada PKK, ada klinik bersalin desa, ada bank sampah, program keluarga harapan, pelatihan keterampilan masyarakat, penyuluhan kesehatan, dan lain-lain. Banyak sekali hal-hal yang kita bisa lakukan untuk kita bisa memberdayakan wanita itu. Yakinlah kalau wanita itu sudah diberdayakan, wanita itu sudah pintar-pintar, pasti dia akan membangun keluarganya itu ke arah yang lebih baik. Nah, kalau dari keluarga itu sudah baik, tentunya tidak akan banyak menyusahkan dan tidak akan timbul masyarakat pada komunitas. Kalau komunitasnya sudah bisa bekerja sama dengan baik, maka suatu pembangunan di daerah itu akan berjalan dengan lancar. Nah, itulah kenapa kita harus tadi memberdayakan dari diri sendiri dulu gitu, untuk membawa perubahan yang berdampak bagi perubahan yang ada di luar gitu. Ini yang bisa kita lakukan sebagai seorang bidan gitu. Bisa saja kita memberikan pelatihan pemberdayaan perempuan dengan pembuatan bubur MPASI gitu, sehingga mereka bisa membuat, ibu-ibu kader ini bisa membuat dan bisa menjualnya. Nah, itu adalah salah satu dari empowering woman, dari entrepreneurship dan juga dari kesehatan gitu. Bisa ini di sini itu kita setiap bulannya nih ya, kader-kader ini pasti akan diundang, akan diberikan pengetahuan-pengetahuan gitu, bahwa ini loh konsep terbaru dari ini loh, kamu harus mencari ibu-ibu hamil risiko. Kalau semisalnya ini berhasil dilakukan, nanti daerah kita akan berkurang angka kematian dan kesakitan pada ibu dan anak. Nah, ini adalah salah satu bentuk dari kita empowering woman gitu dalam bidang kesehatan. Nah, trust itu apa sih yang mendukung trust? Biopsikososial kultural. Nah, ini pendekatan asuhan kebutuhan itu sesuai dengan pasien. Seperti yang kita tadi diskusikan gitu ya di mata kuliah yang tadi, bahwa kita harus menghargai juga kebudayaan yang ada di situ. Contohnya adalah sunat wanita gitu. Oh, ini masih ada ya ternyata di kampung ini gitu. Untuk kita menimbulkan, kita bisa beradaptasi, kita bisa memberdayakan masyarakat, adalah masyarakat dibuat percaya dulu dengan kita. Itu kalau masyarakat sudah percaya dengan kita, kita akan mudah memberdayakan masyarakat tersebut ke arah yang lebih baik, ke arah yang lebih bagus. Itu ya, kita ikuti saja tradisinya, walaupun tidak ada tuh yang namanya sunat perempuan. Ya kalau memang di situ masih ada budaya seperti itu, ya kita ikutin gitu sebisa mungkin gitu. Sambil kita berikan edukasi gitu ke orang-orang tersebut gitu. Gitu ya. Ini contoh-contoh kita harus memberdayakan diri, kehamilan, persalinan, nifas, rujukan, ini dari bayi baru lahir, prasekolah, imunisasi, mutu pelayanan kebidanan, ini ada indikator mutu. Sebagai tolak ukur, ini salah satu bagaimana kita bisa mendapatkan kepercayaan masyarakat. Itu kita harus mengerti mutu kita gitu. Kalau misalnya masyarakat itu sudah percaya dengan kita gitu ya, ternyata di bidan A itu bagus sekali loh pelayanannya gitu, ramah, kemudian baik, bidannya mau mendengarkan, kemudian biayanya juga tidak terlalu mahal gitu. Nah, itu dari situ oh ya, akan kalau orang Jawa itu getok tular gitu. Jadi akan mulut ke mulut yang lain, ke mulut yang lain, yang akhirnya dia bisa percaya dengan bidan gitu. Itu. Terus kemudian nah, contoh memberdayakan dirinya juga itu juga dari ini, Dek. Kalau kita bersalin gitu ya, kita mencoba memberikan afirmasi kepada perempuan bahwa ibu hamil itu kan sekarang banyak ya angka SC itu yang semakin meningkat gitu, karena memang kurangnya pemberdayaan diri dari dalam diri wanita gitu ya. Ya memang tidak salah SC itu ya, karena ada kegawat daruratan dan memang tidak bisa dilarikan secara normal, ya memang harus dilakukan SC gitu. Itu. Nah, tapi kita coba kembalikan lagi kodrat wanita, bahwa kodratnya itu ya adalah bersalin. Itu. Kita kembalikan lagi ke sisi fisiologisnya. Oh, dia bisa lo bersalin normal. Kita afirmasi ibunya. Ibu, kehamilan ini nanti ibu harus merasa senang ya gitu. Kalau misalnya mual dan muntah itu adalah proses ya gitu, sehingga ibu harus menikmati itu ya. Ini nggak lama kok Bu. Nanti kalau misalnya sudah gede, nanti mual dan muntahnya itu akan hilang. Nah, bagaimana kita bisa komunikasi efektif? Bagaimana kita bisa mengedukasi sehingga timbul kepercayaan dari pasien terhadap kita? Itu.
Nah, ini contoh indikator mutu. Bagaimana seorang itu bisa dipercaya gitu ya sebagai tolak ukurnya itu persentase ibu hamil yang dilayani oleh bidan ini mendapatkan pelayanan antenatal care sesuai dengan standar. Terus bayi lahir normal yang ditolong oleh bidan yang difasilitasi IMD, persentase wanita usia subur yang berhasil menggunakan MKJP yang difasilitasi oleh bidan. Upaya perbaikan mutu adalah upaya perbaikan mutu dilakukan melalui penyeliaan fasilitatif dengan indikasi-indikasi yang menentukan keberhasilan atau yang sudah berhasil kita lakukan. Bahwa kalau semisalnya wanita itu dia bisa diberikan meninggikan metode kontrasepsi yang jangka panjang gitu, yang tanpa hormonal gitu, bisa loh nanti kalau diberdayakan itu bisa persalinan dengan normal gitu. Itu layanan kebidanan yang tadi bisa menimbulkan suatu kepercayaan, adil, tanpa itu efektif dan juga efisien. Nah, ini penetapan Permenkes nomor 11 tahun 2017 tentang keselamatan pasien dan Permenkes nomor dan itu meliputi standar keselamatan pasien, sasaran keselamatan pasien, 7 langkah menuju keselamatan pasien. Aman artinya the picture can be ada semua kelompok populasi sasaran yang mendapatkan pelayanan kebidanan. Itu. Yang artinya harus kita lakukan sesuai dengan keamanannya. Itu nanti kalau kita bekerja sesuai dengan kompetensi kita, saya yakin pasti akan timbul trust kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan yang kita berikan. Gitu. Kalau masyarakat itu sudah percaya, sudah merasa aman, nyaman dengan kehadiran kita, maka kita akan dengan mudah memberdayakan masyarakat, khususnya perempuan. Gitu. Asuhan kebidanan secara holistik dan berkesinambungan dengan pendekatan midwifery respectful care. Itu tadi, bagaimana kita ingin diperlakukan, maka kita harus memperlakukan wanita tersebut sebagai pasien, kemudian efisien, efektif, tepat waktu, yang artinya optimalkan sumber daya yang ada dalam pelayanan kebidanan tanpa pemborosan bahan. Ini namanya efisien. Gitu. Ya contohnya adalah kalau memang kita mau melakukan transfusi darah, ya langsung saja dipasang set transfusi darah, bukan set biasa gitu ya. Karena kalau kita memasang set biasa, kemudian mau dilakukan transfusi darah, kemudian set infus biasa ini kita ganti jadi set transfusi darah, nanti akan tambah kos lagi ke pasien gitu. Nah, terus kemudian, kalau memang pasiennya ini tidak mau USG, jangan kita paksa USG. Yang penting USG itu harus sesuai dengan minimal yang harus dilakukan gitu. Kemudian efektif, implementasi asuhan harus sesuai standar pelayanan, standar praktek, dan standar prosedur atau panduan protokol yang tepat agar pelayanan ini efektif dan efisien. Kemudian deteksi dini, pemberian asuhan kebidanan yang tepat, dan lakukan rujukan yang cepat dan tepat, dan meminimalisir keterlambatan pelayanan. Makanya itu tadi kenapa kita harus memberdayakan juga keluarga dari perempuan itu tadi, agar pada saat bila terjadi kegawat daruratan, maka kita sudah mendapatkan data di mana dia harus dirujuk. Ibu itu mau dirujuk di mana? Kemudian pengambil keputusannya siapa gitu. Dari awal sudah kita bukukan sehingga pada saat ada kejadian yang tidak kita inginkan sudah siap sedia gitu. Ini bahwa the world needs midwifery no more than ever. Jadi memang gitu ya yang bisa membantu penurunan AKI dan AKP gitu. Karena memang data itu paling banyak orang itu ditolong oleh bidan gitu. Makanya kenapa bidan ini dia menjadi salah satu tonggak gitu ya di mana bisa ikut dalam memberdayakan perempuan menuju ke kehidupan yang lebih baik lagi. Thank you. Sekian dari saya. Terima kasih atas waktunya. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.